kasih. Selamat malam buat kakak-kakak semua, selamat malam buat adik-adik semua. Selamat datang, selamat bergabung di THPM malam ini dengan tema spesial Joy Kids Night. Sebelumnya, perkenalkan saya Ani, alumni ITY tahun 2020, alumni leader Cell Group Blok O, dan juga Ministry Dance. Nah, sesuai dengan tema kita malam ini, Special Joy Kids Night, kita tidak sendiri, tetapi kita akan melaksanakan THPM ini bersama para Joy Cilik yang ikut mengambil bagian di dalam pelayanan THPM malam ini. Nah, buat para Joy Cilik nih, bagaimana kabar liburan semester ini? Udah kemana aja atau ngapain aja? Boleh sharing, silahkan. Udah pada masuk belum ya? Itu lagi main tuh. Oh, Ya, mengerti. Yeah. Livia adakah? Mana Livia, Livia mana itu Livia? tadi? Livia? Ini Livia, bentar. ada ini. Ada anaknya Bernard, namanya siapa? Hai, aduh senyumnya. Hai. Hai Adriel. Namanya Livia. siapa? Adriel. 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 Halo Adriel. Halo. Ini ada kaca turut. Ini Livia nih. Malu deh. Baru ada Adriel sama Livia. Hai Livia. Hai Adriel tuh. Ini yang udah sekolah siapa aja ya? Adriel sudah. Oh, Adriel sudah. Adriel sementara liburan, bagaimana liburannya? Udah kemana aja? Di rumah aja. Di rumah aja ya? Iya. Mohon maaf ini suaranya putus-putus. Kalau Livia liburannya kemana aja? Atau ngapain aja di rumah? Mana nih? Petik apa? Buah stroberi ya? Petik buah stroberi, Tante. Iya. Iya. Petik buah stroberi, terus apa lagi? Berenang, apa lagi? Livia kapan masuk sekolahnya? Kapan masuk? Yang bilang itu. Itu Senin gitu ya. Kalau Adriel kapan masuk sekolahnya ya? Tanggal 25 Juli. 25 Juli. Masih lama ya? Iya. Oke, selamat liburan buat Adriel dan Livia. Mari kita lanjutkan THPM malam ini. Itu adiknya Masih Kak ada. Yesi. Kita akan mengawali THPM malam ini dengan doa yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kehidupan kami, puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan. Oleh karena penyertaan Tuhan, kami boleh beraktivitas dari pagi, siang, hingga malam ini. Sudah saatnya kami akan memulai THPM malam ini, Bapa di surga, karena Tuhan sendiri yang memberkati agar THPM malam ini boleh berawal dan berakhir dengan baik. Hanya di dalam nama Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita sama-sama akan menyanyikan lagu Joy and Them Song dan akan dilanjutkan dengan lagu Jesus and others and you, what a wonderful way to spell joy. Jesus and others and you, the life of His word and His Lord. Jesus for He was first place. O is for others we meet face to face. God is for you in whatever you do. Put yourself up and spell joy. Jesus and others and you. What a wonderful way to spell joy. Jesus and others and you. The life of His word and His Lord. J is for Jesus, for He has first place. O is for others, we meet face to face. God is for you in whatever you do. Put yourself up and spell joy.
kasih buat pelayanannya para Joy Cilik. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Mas Barkah untuk sharing firman Tuhan. Langsung ya. Iya. Oke. Baik, selamat malam teman-teman. Ya, lama nggak ketemu. Selamat malam. Malam, Mas. Akhirnya bisa gabung lagi. Ya. Suara saya terdengar jelas. Ya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Peace Opin itu menghubungi saya sebulan lalu dan minta saya untuk jadi bicara, dan kita akan mengambil tema dasar iman, ya, dasar kehidupan iman gitu ya. Dan ada satu kasus yang nanti akan kita bahas bersama-sama kaitannya dengan dasar iman ini. Kita akan membaca lebih dulu dari 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 19 yang nanti akan dibacakan oleh seorang Joyers cilik juga. 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 19. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarkannya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjal seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Baik. Terima kasih ya sudah membantu membacakan ya untuk kita semuanya. Kisah yang tadi dibacakan itu kisah yang sebenarnya sangat menarik gitu ya. Kalau saya merenungkan dan membaca ini sebenarnya kisah tentang keadaan jemaat waktu itu, tapi secara khusus juga sebenarnya keadaan Timotius sendiri sebagai pelayan muda yang waktu itu diutus oleh jemaat itu untuk melayani di Efesus waktu itu. Nah, keadaan Mas Barkah, Efesus itu kan videonya bisa tolong di on nggak, Mas Barkah? Ya. Videonya bisa tolong di on nggak? Kamera. Mana? On, Kamera. itu nyala kok. Nyala. Oh, ya? Nyala kok. Iya. Ini aku ada. Namanya Barkah Krisdiono. Coba. Ya, saya memang sengaja buka 2 kamera karena memang laptop saya ini audionya nggak bunyi, jadi saya pakai audio HP. Oh, iya, karena yang di screen saya itu Mas Barkah nggak nampak. Oke. Nah, ini baru kelihatan Mas Barkahnya. Oke, baik. Kalau gitu ya. Saya matikan dulu yang ini kalau gitu supaya pakai yang itu aja ya. Nah, gitu, biar bebas. Baik. Dalam dalam keadaan dia sebagai pelayan muda, rupa-rupanya Timotius itu sedang merasakan kesulitan begitu ya yang dihadapi kaitannya dengan pelayanan dia. Di jemaat waktu itu rupa-rupanya berkembang ajaran di mana ada 2 orang ya, Himenius dan Filetus itu rupa-rupanya cukup pengganggu dalam kehidupan jemaat waktu itu. Mereka itu punya hobi untuk memperdebatkan sesuatu yang bisa dikatakan tidak perlu ya. Mungkin orang-orang itu adalah orang-orang yang sangat pintar ya. Sebentar, saya ada gangguan sedikit ini.
Ya, mohon maaf ya. Baik. Jadi waktu itu memang keadaan Efesus itu bisa dikatakan sebagai jemaat baru pada umumnya juga pasti ada masalah-masalah yang mereka hadapi, terutama identifikasi mereka sebagai jemaat waktu itu memang masih bertumbuh atau berkembang. Kalau kita sekarang bicara tentang pengajaran, ya tentu kekristenan itu sudah lebih bisa dikatakan maju ya dari sisi dogma, dari sisi pengajaran, struktur dan semuanya. Tapi waktu itu belum, sehingga pengajaran-pengajaran itu bisa bertumbuh secara bebas dan rupa-rupanya itu membingungkan banyak orang yang waktu itu ada di Efesus. Nah, kebetulan Timotius ini memimpin jemaat di sana gitu ya, dan diutus untuk melayani di sana. Ada kebingungan, makanya dia tanya sama bapak rohani dia, yaitu Paulus gitu ya. Ini gimana nih saya lagi bingung dengan semua keadaan ini. Dan kemudian Paulus mengirim surat kepada Timotius yang memberikan nasihat supaya Timotius juga tidak berkecil. Mungkin banyak hal yang tidak bisa dijawab oleh Timotius ketika ada banyak perdebatan, ada banyak hal-hal yang dibicarakan di antara jemaat waktu itu, terutama oleh dua orang yang saya sebut tadi, Himelus dan Filetus tadi, yang membingungkan dia dan membingungkan banyak jemaat. Dia tidak bisa mengatasi itu. Maka Paulus itu memberikan nasihat yang luar biasa sekali, yaitu supaya dia tidak menjadi malu dengan keadaan dia. Gitu. Keadaan dalam arti mungkin orang memandang dia sebagai pemimpin yang tidak punya kapasitas untuk memimpin waktu itu. Tapi Paulus waktu itu memberikan dorongan ya supaya dia tidak menjadi malu, tidak menjadi rendah hati dengan keadaan dia sebagai pemimpin yang seperti itu. Karena inti dari pelayanan yang waktu itu diberikan kepada Timotius itu bukan untuk menjawab semua permasalahan yang terjadi waktu itu, apalagi perdebatan-perdebatan yang tidak berguna. Yang dikatakan di situ perdebatan yang akhirnya merusak atau mengacaukan jemaat, akan dikatakan seperti kanker gitu ya, menggerogoti kekuatan jemaat dan kesatuan jemaat. Maka Paulus ya, sebagai suhu dari Timotius itu turun tangan gitu ya, dengan memberikan surat kepada Timotius gitu ya. Dan pesan yang diberikan Paulus kepada Timotius sangat jelas ya, supaya itu tadi pertama Timotius tidak menjadi kecil hati. Tetapi yang kedua juga adalah supaya Timotius fokus ya terhadap apa yang menjadi pelayan dia untuk mengembalakan jemaat. Mungkin dia punya sisi lain yang tidak bisa berapologetik dengan orang-orang pintar itu. Tapi sisi lain dia punya kebaikan hati yang bisa dikatakan sangat memberi pengaruh kepada jemaat waktu itu. Sehingga Paulus masih sangat percaya kepada Timotius untuk berjalan di sana. Ada dua hal yang kemudian dimateraikan oleh Paulus. Yang pertama, Paulus mengatakan bahwa kamu harus percaya bahwa kamu itu milik Tuhan. Ketika kamu menjadi milik Tuhan, ya, sikap hidup kamu itu seharusnya juga mencerminkan hidup sebagai orang yang punya Tuhan. Kalau kamu hidup sebagai pelayan yang demikian, menurut saya cukup. Gitu. Kira-kira Paulus mau mengatakan itu. Karena perdebatan-perdebatan yang terjadi di jemaat waktu itu, kalau itu ditanggapi, itu semakin membesar dan mengacaukan banyak orang. Maka satu-satunya sikap yang bisa diambil waktu itu adalah dengan bersikap sebagai orang yang menunjukkan dirinya sebagai orang Kristen yang sebenarnya. Karena waktu itu Himelius dan juga Filetus itu mengatakan bahwa yang namanya kebangkitan itu nggak nanti. Tapi sekarang ini kita sudah bangkit, dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, itu cukup mengacaukan iman yang waktu itu ada di jemaat. Nah, seringkali memang terjadi, ya mungkin di kalangan orang Kristen sekarang, ada orang-orang pinter itu kalau memberikan pendapat itu agak kebablasan gitu interpretasinya, terutama dalam hal berteologi gitu ya. Sehingga seringkali mereka itu hanya mengungkapkan apa yang menjadi pikiran mereka, analisa mereka, interpretasi mereka terhadap pengajaran Tuhan, tapi mereka lupa bahwa ada orang-orang lain yang seharusnya perlu dibantu untuk memahami bahwa hidup Kristen itu seharusnya terpaut kepada Tuhan. Maunya sih mereka mau memperdalam itu semua, tetapi justru membingungkan. Maka Paulus dalam hal ini juga mengingatkan supaya kita harus hati-hati.
Jangan terlalu banyak berdebat tentang hal-hal yang bisa dikatakan membuat kita akhirnya juga bingung, ya, kehilangan arah. Tidak lagi bicara tentang Tuhan yang mengasihi dunia ini, yang menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus. Kalau kita melihat fenomena sekarang ini, kekristenan juga banyak dipertanyakan sebenarnya di kalangan saudara-saudara kita yang ada di sebelah, gitu ya. Pertama, biasanya mereka ada pertanyaan tentang Trinitas, gitu ya. Coba kamu terangkan Trinitas itu apa, gitu ya. Atau yang lain, kenapa Injil ini tidak bisa diakui oleh Alkitab, misalnya, ya. Atau kenapa di Injil ini mengatakan itu dan ini mengatakan itu, gitu ya. Saya pernah masuk dalam satu situs, namanya situs Hagia Sophia, itu ya. Katanya Mualah Center di situ. Saya waktu membuka itu, ya, saya hampir terkagum-kagum karena yang mereka lakukan salah satunya juga Bible study, seperti yang dilakukan di Joy, gitu ya. Tapi Bible study-nya itu, interpretasinya itu beda gitu, dengan apa yang selama ini kita kita yakini. Yesus itu menjadi sesuatu yang bukan center lagi, gitu. Ya. Justru Yesus itu diperdebatkan, gitu. Roh Kudus diperdebatkan, gitu. Apakah ini benar atau salah? Jadi Bible study mereka itu tidak mengarahkan orang-orang yang ada di sana itu mengarah kepada Yesus, tapi justru menjauhkan mereka dari Yesus. Dan itu memang yang terjadi di dalam Hagia Sophia itu. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan ada banyak orang Kristen juga yang punya interpretasi yang berbeda juga dengan pusat kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Banyak orang mengajarkan hal-hal lain yang tidak mengarahkan orang-orang itu kepada keselamatan. Justru sangat membingungkan. Maka ini sebuah peringatan juga bagi kita, ya. Kalau kita ada di tempat kerja, kita ada di keluarga kita, di gereja, di masyarakat, kehati-hatian kita dalam mengungkapkan pikiran kita, kehati-hatian kita dalam berkata-kata, itu rupa-rupanya sangat diperlukan sekali. Istilahnya itu pikir panjang sebelum ngomong, gitu ya. Karena ada efek yang panjang, gitu. Kalau kita melihat keadaan bangsa kita ini kan banyak orang mengatakan ini kalau nggak ada yang pegang, ya kita ini ada di ambang perpecahan yang besar. Maka orang sekarang disuruh untuk pikir panjang, gitu ya, tentang perkataannya, tentang bagaimana berpikir juga. Dalam keluarga kita pun juga demikian. Di tempat kerja pun juga demikian. Apa yang terjadi terhadap Timotius itu, ya, itu juga menjadi pesan yang sangat kuat bagi kita, bahwa berpikir panjang, ya, itu sangat diperlukan sekali, gitu ya, ketika kita mengatakan sesuatu atau bersikap sesuatu. Yang harus kita ingat adalah kita ini milik Tuhan, sudah diselamatkan dalam Yesus Kristus. Maka sikap kita juga harus berpadanan dengan keselamatan itu, gitu ya. Bukan justru membuat kacau keadaan di sekitar kita. Ya, seringkali kekristenan memang harus bertentangan dengan kebenaran-kebenaran yang lain, ya. Tapi bukan berarti terus kemudian kita selalu nabrak hal-hal yang ada di sekitar kita sehingga membuat itu menjadi kacau, gitu ya. Tuhan sangat menghendaki sekali bahwa yang namanya jemaat, namanya masyarakat itu juga ada di dalam kesatuan, ada di dalam kehidupan yang memang bisa dinikmati bersama-sama, bukan dalam keadaan yang membingungkan. Dua orang itu, ya Miletus dan Piletus, mungkin mereka orang-orang pinter, ya, yang punya ide banyak terhadap kehidupan. Tapi mereka punya interpretasi yang berbeda terhadap kehidupan kekristenan. Nah, itu tantangan sebenarnya bagi kita, teman-teman, bahwa dalam komunitas pun kita juga mungkin akan berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang mau menginterpretasikan iman itu dengan caranya mereka sendiri. Tetapi tidak mengarahkan orang ketika mereka bicara kepada Yesus Kristus, pada pusat keselamatan itu sendiri. Sehingga itu mengacaukan iman banyak orang. Membuat orang juga akhirnya tidak merasakan damai sejahtera, sukacita ketika bersekutu. Nah, ini menjadi bagian yang perlu sangat kita ingat sekali, bahwa damai sejahtera dan sukacita itu menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita bersekutu. Ketika itu tidak ada, maka kita perlu mengusahakan. Ketika itu dikacaukan, maka kita perlu sekali berpikir dan berefleksi, kenapa ada kekacauan, ada ketidakdamai sejahteraan di dalam
relasi kita dalam persekutuan atau dalam keluarga atau di tempat kerja. Kita perlu tahu bahwa Allah mengaruniakan kepada kita itu keselamatan untuk kita jaga dengan cara itu tadi pikir panjang. Ya, ketika kita mau mengungkapkan sesuatu, sehingga tidak ada kekacauan yang terjadi. Kadang-kadang mengungkapkan kebenaran itu menjadi sesuatu yang sangat penting, tetapi juga ya, selalu ada cara yang perlu kita pikirkan supaya ketika kita mengungkapkan kebenaran itu tidak menjadi kekacauan dan kebingungan di antara banyak orang. Ya. Memang akhirnya itu menjadi salah satu salib kita sebagai orang percaya, bahwa sebagai orang percaya itu seringkali ketika mengungkapkan kebenaran penting untuk bisa dikatakan mencari hikmat Allah gitu ya, untuk membuat itu menjadi sangat baik dan menjadi harmoni kepada semua orang. Yesus Kristus itu mengajarkan kesatuan. Walaupun seringkali Yesus Kristus perlu berdebat dengan orang-orang yang keras kepala, tapi tujuannya itu untuk membenarkan, bukan hanya sekedar untuk melampiaskan pikiran dia, ya, ide-ide dia yang justru membuat keadaan itu menjadi keruh. Ya. Kebenaran itu memang harus diungkapkan. Keliruan itu memang perlu ditunjukkan. Tetapi sekali lagi ada cara yang memang perlu kita pikirkan bersama-sama untuk mengungkapkan itu, sehingga ada kehidupan yang penuh damai sejahtera yang terjadi di situ. Kasus yang terjadi di dalam Timotius, ya, seorang pelayan muda yang bingung itu bisa terjadi dimanapun. Setiap orang itu pernah menjadi pemimpin di tempatnya. Mungkin juga ada kebingungan-kebingungan yang kita hadapi ketika kita memimpin orang. Nah, Paulus itu memberi penghiburan juga. Oke, kalau kamu sudah dituju menjadi pemimpin, menjadi pemimpin, jangan juga kamu merasa kecil hati karena keadaan kamu. Ya. Karena Tuhan itu punya punya rencana besar dalam kehidupan seseorang ketika ditunjuk. Dia tidak melepas begitu saja orang-orang yang ditunjuk itu, sehingga ya sudah jalanlah dengan itu semuanya. Tidak. Tapi dia juga memberikan petunjuk, memberikan hikmat untuk terus supaya orang-orang itu bertahan dalam pelayanan yang dihadapi. Ya, yang namanya pelayanan, yang namanya memimpin, ya, itu pasti ada ada hal-hal yang menjadi pergumulan. Tapi ketika kita meyakini bahwa pelayan itu adalah sebuah panggilan juga, ya, kita tidak perlu merasa kecil dengan keadaan kita ya, sebagai pelayan. Ya, saya ingat di Joy itu kita punya 8 ministry dulu ya, yang di dalam Friday meeting ada Joy Night Party gitu ya. Dan semua orang yang ingin masuk ke sana itu dengan kegembiraan, dengan passion sendiri untuk melayani di sana. Yang fellowship itu bisa menyambut orang, terus menyediakan snack di sana waktu itu, terus kemudian di maintenance itu ada orang-orang yang membuat dekorasi dan multimedia dan segalanya ya, musik dan semuanya. Itu orang-orang yang memang menyatukan diri di situ. Saya tidak merasa bahwa ketika kita ada di multimedia kita merasa terpisah dari yang lain. Justru kesatuan kita itu membuat keindahan dalam persekutuan. Ide-ide kita bisa kita tuangkan dengan kreatif, tapi bukan untuk mengacaukan, bukan untuk menang-menangan, bukan untuk omong kosong dan diskusi kosong yang kemudian justru menjauhkan kita dari Tuhan. Pesannya jelas bagi kita bahwa kita ini milik Tuhan. Kalau kita ngomong tentang milik Tuhan, kita semua milik Tuhan, berarti kita ini kesatuan yang diberikan Tuhan untuk dunia ini supaya misinya Tuhan itu berjalan. Bukan justru diperdebatkan, bukan justru dikacaukan dengan pikiran-pikiran yang mau menang sendiri, ya, pikiran-pikiran yang kemudian tidak sejalan lagi dengan dari Allah ketika dia memberikan pelayanan bagi kita. Maka marilah kita saling berefleksi sekarang ya, dengan kehidupan kita, seberapa banyak ide kita, kata-kata kita, perbuatan kita itu sungguh-sungguh membangun jemaat yang ada di sekitar kita, entah itu keluarga, entah itu persekutuan kita di Joy, entah itu tempat kerja, gereja kita, mungkin Tuhan mengendaki damai sejahtera ada dalam kehidupan jemaat.
Apakah ada pergumulan? Ada, itu harus diatasi. Apakah ada kesalahan? Itu perlu dibenarkan juga. Tapi sekali lagi, perlu hikmat Tuhan untuk menata itu semua sehingga tidak menjadi perdebatan dan omong kosong yang tidak ada ujungnya dan berujung pada perpecahan. Ya kalau membaca hari-hari ini ada banyak kesedihan ya dalam gereja Tuhan. Gereja-gereja yang sudah semakin besar, pecah, kemudian muncul lagi hal yang lain, pecah lagi gitu ya. Sepertinya sangat mudah membuat organisasi gereja kita. Sepertinya manusia itu tidak punya dasar yang jelas. Dasar kita jelas, yaitu kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus dan kita sudah disatukan sebagai jemaat Allah. Maka hiduplah sebagai jemaat Allah yang sudah diselamatkan. Bukan jemaat Allah yang mau menuruti idealisme kita masing-masing dan melupakan siapa kita. Ya, supaya perpecahan, kekacauan dalam jemaat tidak terjadi. Apa yang terjadi di dalam jemaat-jemaat hari-hari ini itu kadang-kadang menyedihkan. Kalau kita membaca di gereja ada banyak korupsi di gereja terjadi, dan bahkan waktu saya bercakap-cakap dengan Pak Mustafa, notaris yang membantu kita membuat yayasan itu, ya, dia sempat mengatakan, wah Barkah, zaman sekarang ini bisnis yang paling gampang kamu tahu nggak? Wah, nggak ada bisnis yang gampang sekarang, Pak. Ada, Barkah. Bisnis Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu diperdagangkan dengan cara-cara yang lucu gitu ya. Akhirnya orang mendapat keuntungan, entah uang, harta, kekuasaan dan semuanya dalam nama Yesus atau dalam nama Tuhan kalau yang secara umum. Ya. Dan itu menyedihkan ketika ya keselamatan itu diperdagangkan secara murah gitu ya. Bukan dianggap sebagai kasih karunia yang harus dipertahankan gitu. Yang menyatukan, yang memberi damai sejahtera gitu. Tapi justru menjadi perpecahan dan menjadi keuntungan diri sendiri. Wah, itu menyedihkan sekali. Ya, saya berharap kita tidak terlibat dalam hal semacam itu. Karena keselamatan itu bukan tujuannya diberikan untuk hal seperti itu. Tapi sekali lagi untuk menyatukan umat, memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam misi Allah. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kita semuanya. Ya, kiranya Tuhan memberkati perjalanan iman kita supaya tetap berpijak pada dasar Yesus Kristus yang menjadi pusat kehidupan kita, bukan diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa karena Kau menjadi Allah yang senantiasa bersama dengan kami, menguatkan kami, dan juga memberikan keselamatan untuk kami nikmati bersama-sama dalam persekutuan kami, dalam kehidupan kami. Walaupun kami tahu tantangan itu selalu ada, pergumulan itu selalu ada, tapi kami mohon Tuhan, supaya kami tetap berpegang kepadamu dan berpijak pada keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Sehingga setiap langkah hidup kami, setiap perkataan kami, perbuatan kami, itu sungguh-sungguh mencerminkan bahwa kami adalah orang-orang yang punya keselamatan. Dan hasil dari semua yang kami kerjakan itu adalah kesatuan, damai sejahtera dan sukacita. Bukan justru kekacauan dan juga debatan omong kosong dan juga perpecahan. Sungguh itu adalah bagian yang menyedihkan bagi gerejamu hari-hari. Tapi kami mohon supaya kami juga menjadi juru damai karena hidup kami berpijak pada iman kami yang menyelamatkan kami, yang memberikan damai sejahtera, menyatukan dalam Yesus Kristus. Biar kami belajar dari kasus Timotius dan kami juga tidak menjadi malu dengan keadaan kami sebagai pelayan. Karena kami dipanggil untuk melayani Engkau dengan berani. Tapi juga terus berani mengandalkan hikmat dari Engkau jika kami melayani. Sehingga kami juga boleh menghasilkan buah-buah kehidupan dan pelayanan yang bisa dinikmati oleh kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami yang Kau cintai. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Mas Barkah untuk seringnya untuk merespon firman Tuhan malam ini. Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian I have decided to follow Jesus.
Kita akan mendengarkan kesaksian dari adik Lukas. Waktu dan kesempatan saya silahkan. Shalom semua, perkenalkan saya Lukas. Saya ingin membagikan berkat yang saya terima dari Tuhan Yesus. Sekitar awal-awal pandemi, saya merasa telinga kanan saya tidak nyaman. Seperti tidak bisa mendengar dengan jelas. Tapi setiap kali saya diajak ke dokter, saya tidak mau karena takut diagnosa dokternya nanti malah macam-macam, takut dimasukin alat-alat yang itu, agak serem ya. Nah, terus juga waktu itu kasus COVID sedang naik, makanya Lukas juga takut. Dalam keadaan seperti itu, Lukas hanya bisa berdoa supaya Tuhan sembuhkan Lukas. Lukas juga ceritakan ke Mami apa yang Lukas rasakan. Dan Mami selalu berdoa buat Lukas. Tiap kali Lukas merasa tidak nyaman, pernah Lukas merasa kesal. Pernah juga membilang kepada Tuhan, kenapa nggak sembuh-sembuhkan Lukas? Tapi Lukas selalu ingat, Tuhan pasti punya waktu untuk sembuhkan Lukas. Mami pernah bilang, Lukas masih beruntung, masih punya satu telinga lagi yang masih normal. Sampai suatu malam, sebelum tidur, tiba-tiba Mami bilang, mau lihat telinganya Lukas. Biasanya Lukas akan berontak setiap kali dipegang telinganya yang bermasalah. Tapi malam itu, Lukas tiba-tiba nurut. Saat Mami cek, seperti ada sumbatan di telinganya Lukas. Sumbatan. Nah, lalu Mami mengkorok-korok tuh sumbatan menggunakan korokan kuping. Mami menarik-narik terus sumbatan itu. Tiada hentinya, karena banyak sekali sumbatannya. Nah, sumbatan itu seharusnya kalau sudah 2 tahun lebih itu pasti kan membatu kan, mengeras. Nah, tapi ini masih kental sumbatannya. Nah, saat itu Lukas melihat sumbatannya sangat besar dan saat dilepas, itu sumbatannya seperti selai nanas, jadi besar sekali. Nah, jadi setelah lepas itu telinga Lukas bisa normal lagi. Sampai Lukas senang. Puji Tuhan, Tuhan itu dahsyat banget bisa menyembuhkan telinganya Lukas dengan cara seperti itu. Nah, dan Lukas juga bisa mempunyai telinga yang baru. Rasa seperti mempunyai telinga yang sangat baru dari Tuhan. Nah, jadinya melalui pengalaman Lukas ini, Lukas mau bagikan bahwa mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus punya cara dan waktu yang tepat untuk menjawab setiap doa kita. Yang penting, kita harus setia di dalam Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan. Itu semua dari kesaksian Lukas. Terima kasih, semoga dapat menjadi berkat untuk kalian semua yang ada di sini. Terima kasih, Lukas. Saya minta Mas Ima untuk memberkati Lukas setelah kesaksiannya tadi untuk berdoa bagi Lukas. Silakan Mas Ima. Oke, terima kasih. Mari kita mulai dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kami boleh punya kesempatan untuk berkumpul bersama di sini. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap hal yang menjadi pergumulan kami. Kiranya Tuhan mau menolong kami, karena kami yakin dan percaya hanya Engkau lah Tuhan yang satu-satunya, yang terakhir, yang menjadi harapan kami. Tuhan, kami bersyukur hari ini dengan kesaksian Lukas yang begitu memberkati kami. Kiranya Engkau mau menolong Lukas, khususnya untuk telinganya Tuhan, biar Tuhan semakin memulihkan, memberikan penyembuhan, sehingga Lukas boleh beraktivitas
seperti sedia kala. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati Lukas dan membuat Lukas juga menjadi sadar betapa dahsyatnya kuasa-Mu ya Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Amin. Kakak Cia yang sudah membantu kita dalam memandu doa bersama malam ini. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kakak-kakak yang mungkin baru pertama kali hadir di dalam THPM untuk memperkenalkan diri. Saya teman kuliahnya Jovita dulu waktu di KDW, terus juga pernah satu gereja sama Jovita, sama sekarang bersahabat. Itu. Hai. Oke, selamat datang Kak Evi Maria. Selamat datang. Terima kasih mau bergabung bersama doa kami malam hari ini. Selanjutnya kita sama-sama akan mendengarkan pengumuman yang akan ditayangkan oleh tim multimedia. Pengumuman untuk THPM 14 Juli 2022 temanya Percaya Karena Kebodohan Pemberitaan Injil. Pembicara Bang Neles, kesaksian Mas Ima, MC Fani Adel. Selanjutnya masih ada terima kasih untuk kesetiaan teman-teman dalam mendukung Joy. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada teman-teman yang mau mendukung Joy, ini ada nomor rekening dari Bank Mandiri atas nama Yayasan Joy Fellowship. Selanjutnya. Untuk pendaftaran Enjoy yang ke-10 tahun dan National Camp, link pendaftaran akan segera dibagikan via grup WA, grup alumni Joy Nasional. Untuk linknya sudah ada di grup alumni masing-masing, silahkan didaftar. Silahkan diisi teman-teman, kesediaan Kakak Mengti untuk memimpin kita di dalam doa. Baik teman-teman, mari kita menutup THPM kita malam ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kehidupan kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk THPM kami malam ini. Kami bersyukur juga untuk pelayanan dari Joy Cilik yang boleh memberkati kami semua. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati pertumbuhan mereka Tuhan, agar biarlah mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk firman dari Mas Barkah yang juga boleh membawa kami pada refleksi tentang kehidupan Timotius. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang punya pikiran, perkataan, dan juga perilaku yang membangun sesama kami, dan juga kami boleh hadir sebagai damai sejahtera dan orang-orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk
sharing dari Lukas tentang bagaimana cara Tuhan menjawab doanya dengan cara Tuhan yang begitu ajaib. Dan lewat sharing Lukas kami juga boleh belajar untuk menjadi orang-orang yang setia dalam menanti jawaban doa dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pokok doa yang sudah kami naikkan Tuhan, mari Engkau memberkati dan Engkau juga boleh mengabulkannya seturut dengan rencanamu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kiranya Engkau memberkati kehidupan kami masing-masing yang hadir dalam THPM di malam hari ini. Kalau sebentar lagi kami akan berpisah, mari tolong kami Tuhan sepanjang malam ini hingga minggu depan. Biarlah di minggu depan kami boleh kembali berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama-Mu dan juga berdoa bersama-sama di THPM. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Kak Mengti. Untuk mengakhiri THPM kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Farewell Song. Selamat berfellowship time. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ani. Terima kasih. Terima kasih Mas Barka untuk firman-Nya. Terima kasih Ade, terima kasih Lukas, terima kasih Mas kasih, Barka, Lukas. terima kasih semuanya, terima kasih Sampai jumpa. Terima kasih Ma, bye. Sampai jumpa Sampai minggu jumpa. depan. Selamat malam. Malam.